Seperti anak tidak bibir sumbing, itu proses ya mam, semua proses, jadi tidak bisa langsung instan anak bisa langsung ngenyot dengan pakai dot ini seperti anak tidak bibir sumbing. Halo ayah bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel keluarga kami. Kali ini saya akan sharing terkait perawatan bibir sumbing, masalah dot yang bisa dipakai untuk minum anak dengan bibir sumbing. Ini pengalaman pribadi, ini review jujur ya mam, sampai masih bulu gini dibuat review. Maaf ya sebelumnya. Satu persatu ya, saya akan review yang pertama kali saya pakai saat mengetahui anak saya terlahir sumbing adalah ini. Ini adalah merek Pigeon, ini tidak ada mereknya, dan ini adalah merek Ninio. Kita satu persatu ya, dari awal yang merek Pigeon terlebih dahulu. Merek Pigeon ini mam, mudah sekali untuk sampean dapatkan di toko bayi. Jadi begitu saya pulang dari rumah sakit, langsung ke toko bayi bisa menemukan ini. Tapi untuk yang kedua tadi, sangat jarang sekali toko bayi yang menjual dot tersebut. Bagaimana kelebihan kekurangannya dari masing-masing dot ini, saya akan review satu persatu ya, mulai dari ini terlebih dahulu. Saya coba akan kasih, Mams akan lihat sendiri perbedaannya ya. Saya akan kasih susu terlebih dahulu untuk tahu bagaimana perbedaannya kalau cara meminumkannya ya. Pertama dari ininya dulu aja. Ini tanpa tutup ya, jadi dijualnya sudah seperti ini modelnya, tidak ada tutupnya, dan dotnya ini bukan seperti Pigeon yang biasanya dia bisa dipencet. Nah, untuk dot sendok itu pasti bisa dipencet karena lentur. Karena kalau nggak seperti itu gimana bisa keluar, dan tidak ada ininya ya. Langsung aja kita coba isi susu ya. Ini ya, kalau kita meminumkan jangan lupa, untuk meminumkan anak bibir sumbing jangan lupa harus dalam keadaan kepala lebih tinggi ya. Nah, coba dilihat. Tanpa dipencet pun dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, jadi kalau pakai Pigeon ini saya biasanya hati-hati ya, karena dia akan keluar sendiri tanpa dipencet. Kadang gelagapan anaknya, apa ya bahasanya, gelagapan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita dipencet. Apalagi kalau dituangin gini. Jadi harus begini nih kalau minuminnya. Kalau saya pribadi seperti ini ya, jadi pelan-pelan diiniin, baru dipencet dikit. Nah, seperti itu. Lanjut dot yang berikutnya ya mam. Ini saya beli online, zaman saya masih cuti di desa. Hal yang saya bisa lakukan adalah beli online. Selain yang ada di toko adalah beli online. Ini waktu itu belinya sekitar harga 30 ribuan dan tanpa merek. Lebih murah ya daripada Pigeon, harganya 70 ribu, mendekati 100 ribu ya waktu itu. Tahun 2020. Kayaknya sekarang lebih murah lagi, di online cuma 70-an. Bahannya silikon, mudah sekali, dan ini keras ya. Dan ada tutupnya. Mudah sekali nutupnya, dan mudah sekali juga untuk memberikannya. Dan ini kekurangannya dia cuma sampai 90 cc ya mam. Sedangkan kalau Pigeon tadi itu sampai 120 cc. Ini maksimal 90 cc. Dan sama ya dengan Pigeon, ini sendoknya modelnya keras. Tapi kelebihannya dia ada tutupnya, mudah sekali. Kita bandingkan gimana cara kerjanya kalau diisi susu dan meminumkannya kepada anak ya. Ini sudah saya kasih susu sedikit, coba dilihat, kita buka. Sama ya ternyata, meskipun nggak di... Nah, tapi ini lebih mudah bagi saya, meskipun nggak dipencet dia akan
dia akan keluar sendiri, tapi dia akan lebih keluar banyak kalau kita pencet. Lebihannya ada karena tutupnya itu tadi ya, lebih mudah, terus juga pencetannya lebih enak karena empuk sekali silikon, dipencet dikit udah keluar ya kan, coba lihat, dipencet dikit udah keluar, tapi ini gak dipencet gak keluar, coba lihat, oh keluar juga. Biasanya ini saya kalau nggak dipencet dia nggak keluar, nah dipencet sedikit sudah keluar. Ini kelebihannya ini sih, lebih mudah dibawa juga karena memang lebih kecil dan tutupnya aja yang lebih praktis. Kalau tadi yang pigeon itu tutupnya, kelemahannya menurut saya karena tutupnya aja yang nggak ada. Ini untuk yang sendok silikon yang tanpa merek ya, ini gak ada tulisannya, ini BPA free ya mam. Sebaiknya mam kalau mau yang silikon mending beli yang BPA free seperti merek Moimam dan lain-lainnya itu ya. Memang harganya lebih mahal, sekitar 100.000 lebih. Lanjut, dot yang selanjutnya adalah merek Ninio ini ya. Saya beli ini merek Ninio ya mam namanya. Ini saking sudah hilang brandnya dan gambarnya sudah hilang. Saya beli ini karena rekomen dari teman-teman di grup WA Satu Senyum. Kan waktu itu galau ya, waktu begitu punya anak kan pasti galau. Ya apa ini caranya minumkan yang mudah. Kalau lihat di YouTube kan rata-rata yang sharing itu adalah YouTube luar negeri ya, dan rata-rata pakainya Medela, dan banyak sekali kalau teman-teman mau lihat di YouTube banyak tuh tutorial minum anak bibir sumbing dengan Medela, tapi harganya yang fantastis, kita tahu sendiri kan harganya ratusan ribu. Untuk saya yang lagi kepepet uang waktu itu cari yang murah meriah, tapi kalau bisa kan BPA free ya. Ini BPA free mam, ini klaimnya BPA free, dan kelebihannya adalah ada tutupnya ya kan, BPA free gitu tadi. Cuma memang ini kelebihannya adalah yang utama ini lentur. Jadi kalau habis operasi bibir sumbing itu kan harus, kalau minum kan kalau bisa kan tidak nyentuh yang itu ya, jahitannya yang di dalam ya. Kalau kita minumkan kan, kalau lentur itu sangat berguna sekali karena kalau keras akan takut merusak hasil operasi ya kan mam. Kita harus, kalau saya saranin sih memang pakai yang lentur, tapi kalau sebelum operasi bolehlah pakai yang keras seperti pigeon dan tanpa merek tadi. Kalau bisa beli yang bermerek ya mam, yang ada klaim BPA free-nya. Kalau ini cara kerjanya gimana, kita lanjut langsung saja, kita isi susu ya. Oke, ini sudah saya kasih susu. Bagaimana penampakannya? Sama ya, begitu kita tumpeng gini dia akan keluar tapi sedikit-sedikit. Nah, dan sesuai irama kita, tangan kita. Ini kan namanya dot sendok, itu pasti dotnya yang ini adalah lentur, bisa dipencet ya. Kalau yang silikon tadi sangat mudah dipencetnya karena memang bentuknya silikon ya, dipencet sedikit udah keluar. Kalau ini agak nekennya lebih bertenaga dikit. Sama sih dengan dot pigeon, kerasanya yang dotnya itu sama, teksturnya sama dengan dot pigeon itu tadi. Cuma ini kelebihannya memang pada sendoknya yang lentur, sangat berguna sekali saat kalian anaknya operasi bibir sumbing. Karena pada saat operasi itu, yaitu tadi ya, pada saat, nah ini ditutup. Coba dilihat, begitu ditutup dia masih keluar. Tapi beda dengan yang silikon tadi, begitu ditutup ya sudah ditutup, dia gak akan keluar. Nah, jadi saya biasanya kalau kontrol ke rumah sakit saya pakai yang silikon itu tadi yang ada tutupnya. Sedangkan kalau ini dan pigeon itu kalau di rumah aja, kalau jalan-jalan, kalau keluar rumah kan kita punya anak, terutama anak saya ya,
banyak masalahnya, jadi sedikit-sedikit ke rumah sakit pasti bawa yang silikon itu tadi karena mudah untuk ditutup, tidak tumpah-tumpah seperti itu tadi ya. Dan informasi lagi, untuk ketiga ini yang bisa di switch dengan dot pigeon ya, saya contohkan dengan dot pigeon ya, adalah hanya dot ini dan ini ya. Tentu ini tidak bisa di switch dengan dot pigeon karena modelnya sendiri, ada tutupnya beda dan ininya beda ya, dan bukan pasangannya memang. Kalau yang ini apalagi sama-sama merek pigeon ya, jadi bisa dong. Misalnya dotnya ini, yang ini dipakai, kita butuh sendoknya segera ya, dia bisa. Cuma kan tadi sudah dibuktikan ya, tanpa dipencet-pencet pun dia akan keluar sendiri. Jadi meskipun, tapi ini bisa dipencet kok Mam, tapi memang harus bertenaga dikit lah. Kemudian kita coba switch yang satunya yang merek Ninio. Oke. Karena penting banget ya kita punya banyak sendoknya, karena begitu yang satu kotor kan kita harus, nggak mungkin dong nunggu yang satu dicuci, dan ini harus punya lebih. Dan itu tadi yang saya bisa sharing ya. Nah ini kan enaknya bisa di switch, saya biasanya switch dengan dotnya kakaknya ya waktu itu, dan dot kakak kembarannya, karena kakak kembarannya normal pakai dot pigeon yang biasa, sedangkan dia harus pakai dot yang harus dot sendok. Untuk masalah harga, yang pasti dot yang tanpa klaim BPA free ini pasti lebih murah ya. Waktu itu saya beli sekitar 25.000 sampai 30.000 ya Mam, tahun 2020. Saat ini tadi saya search coba di Shopee, itu hanya harga 15.000. Tapi memang kelemahannya karena tidak ada klaim BPA free-nya ya. Kalau kita nyuci itu biasanya kayak ada jaringan apa di dalamnya tuh, di silikonnya tuh bisa ikut gitu loh. Gimana ya, coba lihat. Harga bawa kualitas ya. Biasanya tuh saya gini, kalau habis dipakai terus dicuci itu kayak ada ini nggak kelihatan sih. Itu sih kelemahan yang bisa saya bilang. Tapi memang ini sangat membantu sekali kalau kita kegiatan keluar, seperti ke kontrol ke rumah sakit ya. Kemudian kalau ini, yang ini ukuran besar ya, Ninio itu sekitar 50.000, dengan kelebihannya dotnya yang lentur ya kan, sendoknya yang lentur. Dan ini di semua toko kalian bisa nemukan, toko bayi pasti ada ini, merek pigeon, merek ternama ya kan. Mudah sekali, nggak perlu nunggu online. Sedangkan kalau kita seperti saya ya, yang tahu waktu hamil nggak pernah kedetek ya, waktu USG nggak pernah ketahuan, tahunya begitu lahir. Jadi mendadak dong, harus mendadak cari toko yang menjual ada dot sendok, mempermudah saya untuk memberikan minum anak saya. Kalau di rumah sakit pakainya si pickup ya. Nanti saya akan tunjukkan si pickup seperti apa dari online ya. Ada lagi ini harganya sekitar 70-an ya. 70-an, saya lupa, kayaknya dulu hampir 100.000 ya saya belinya. Tapi tadi saya cek di online shop 70 ribuan. Kan memang harga di toko dengan di online shop memang kadang berbeda ya. Tapi kan kalau online shop kalian masa masih mau nunggu? Seperti saya kasusnya kan baru tahu ya, mendadak gitu loh. Tapi yang sangat diuntungkan dari inilah jelas BPA free dan bisa di switch dengan dot yang biasa, dengan seperti dot anak saya yang tidak bibir sumbing. Mungkin itu ya Mam yang bisa saya sharing terkait dot untuk perawatan bibir sumbing. Yang jelas saya lebih rekomen untuk dot sendok karena akan lebih mudah nanti untuk
pasca operasi bibir sumbing, yaitu butuh yang silikon menurut saya, dan juga saat pasca operasi langit-langit itu juga prefer untuk pakai dot sendok karena tidak tidak perlu menelan anaknya, karena kalau menelan kan nanti berpengaruh pada hasil operasinya. Sehingga ini review ya, saya waktu habis operasi bibir sumbing memang pakai ini. Kemudian setelah operasi itu saya pakai dot hooky yang spout. Jadi dia bisa, anak saya itu bisa ngunyah bisa menelan, bisa ngenyot pakai dot spout. Nanti saya tunjukkan dot hooky yang spout seperti apa. Itu pakai dot hooky spout enak sekali, dia ngenyot sendiri ya kan, dan memang kan ada titiknya 3 tuh, jadi dia mudah dapat. Memang refleks menelannya kan kurang ya, beda dengan anak yang tidak bibir sumbing, tapi dengan bantuan ada titik 3 itu dia ngenyot dikit aja keluar banyak. Ya, itu sebelum operasi langit-langit anak saya sudah terbiasa dengan dot hooky yang spout. Tapi begitu selesai operasi langit-langit, anak kan dilarang untuk mengenyot, ya kan? Kita akan kembali pada dot sendok. Lah, itu penyesuaian kembali dari biasa sudah ngenyot dot hooky spout, kemudian balik ke dot sendok. Itu anaknya agak riuh ya. Jadi menurut saya sebaiknya terbiasa dengan dot sendok dulu. Nanti begitu selesai operasi langit-langit, sudah 1 bulan setelah selesai operasi langit-langit, kalian bisa menjelajah dot yang lainnya seperti dot hooky spout. Kemudian berawal dari dot hooky spout itu yang titiknya 3, kemudian saya beralih pada dot yang seperti anak tidak bibir sumbing. Itu proses ya mam, semua proses, jadi tidak bisa langsung instan anak bisa langsung ngenyot dengan pakai dot ini seperti anak tidak bibir sumbing ya. Kita berproses, harus bersabar mama-mama sekalian, nikmati setiap prosesnya, karena kisah kasih cinta kita kepada anak kita sangat membantu dalam prosesnya melewati setiap masa operasi, setiap fase operasi, setiap perkembangannya. Itu kita harus bersabar sebagai orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya mam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.